Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairia Arnar, mahasiswi STQ Budidaya Binjai dengan NPM 2204395, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan berbagai macam alat ucap yang ada di fonologi. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat ucap biasanya digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dan mempunyai fungsi yang lain bersifat fisiologis. Namun, alat-alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berkata. Sebagai berikut, kita perlu mengenal alat ucap satu persatu, antara lain 1. Paru-paru atau lung, 2. Batang tenggorok atau trakea, 3. Pangkal tenggorok atau laring, 4. Pita suara, 5. Krikoid, 6. Leikum atau tiroid, 7. Aritnoid, 8. Dinding rongga kerongkongan, 9. Epiglotis, 10. Akar lidah, 11. Pangkal lidah. Berikut penjelasan alat-alat ucap dan alat bicara. 1. Paru-paru atau lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara datang dari paru-paru disebut arus udara egresif, dan kalau arus udara datang dari luar disebut arus udara ingresif. 2. Pangkal tenggorok atau laring. Pangkal tenggorok adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. 3. Rongga kerongkongan atau paring. Paring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Paring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergerak. Yang keempat, langit-langit lunak atau pelum, anak tekak atau upula, dan pangkal lidah atau dorsum. Pelum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya yang disebut upula atau anak tekak dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Upula akan merapat ke dinding paring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut. Sedangkan yang dihasilkan oleh upula disebut bunyi upular. Yang kelima, langit-langit keras atau flatum, ujung lidah atau afeks, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras atau flatum berlaku sebagai artikulator pasif atau artikulator yang diam, tidak bergerak. Dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau afeks atau daun lidah laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan afeks disebut bunyi apikofalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi laminofalatal. Yang keenam, ceruk gigi atau alveolum, afeks, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan afeks atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan afeks disebut bunyi apikoveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoveolar. Yang ketujuh, gigi atau dentum, ujung lidah atau afeks, dan bibir atau labium. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif, yang menjadi artikulator aktifnya adalah afeks atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan afeks disebut bunyi afikodental. Yang kedelapan, bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas sebagai artikulator pasifnya. Yang kesembilan, lidah atau tonge. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau afeks, daun lidah atau laminum, punggung atau pangkal lidah disebut dorsum, dan akar lidah atau rod. Yang ke-10, mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir, atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Yang ke-11, rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung.